ucap 1, 2, 3 Ingatkah kan dirimu yang pernah menyakiti aku? Halo, sebelum kita semua masuk ke pertanyaan, kita berdua mau perkenalan nih. Nama aku Adit, dari Sastra Jepang UGM 2017, dan... Halo, aku Bagas dari Sastra Jepang UGM 2017, dan kami berdua di sini ingin bertanya-tanya seputar jurusan kakak. Gimana nih kak, ada waktu nggak kira-kira? Ada dong pastinya. Oh iya kak, gak apa-apa. Aku juga lagi ada waktu kosong. Oke, mungkin kakak bisa mulai dengan perkenalan juga. Nama, terus jurusannya apa, dan sekarang tinggal di mana? Aku Farhanur Fadilah Ramadanti. Aku dari Bahasa Jepang, Sekolah Vokasi 2018. Sekarang sih aku tinggal di Jalan Kaliurang kilometer 5. Tapi kalau misalkan alamat asli, aku dari Serang. Sebelumnya aku mau nanya nih, ada nggak sih buku pedoman yang digunakan sama D3 Bahasa Jepang, kayak Minano Nihongo gitu? Kalau untuk buku pembelajarannya sendiri, biasanya kita pakai buku Minani Hongo, tapi karena sekarang udah masuk semester 4, bukunya udah ganti jadi Dekiru Nihongo. Terus kalau misalnya di D3 Bahasa Jepang itu masukan mahasiswanya tiap tahun tuh ada berapa ya? Kalau boleh tahu. Kalau dari prodi sendiri sih sebenarnya per kuotanya itu setiap tahun itu ada 30 orang. Oh gitu. Terus kalau misalnya di D3 Bahasa Jepang tuh dibagi nggak per kelas gitu? Kayak misalnya ada kelas A, kelas B. Nah, terus satu kelas tuh biasanya berapa anak ya kalau boleh tahu? Dan untuk pembagian kelasnya itu karena kita kuotanya hanya 30 orang, jadi kita nggak ada pembagian kelas dan kuliah setiap hari juga ya segitu, satu kelas 30 orang. Dan cutting pun yang 2017 itu ya cuma ada 30 orang dan ada satu kelas aja gitu. Kalau misalkan untuk mata kuliah lain mungkin ada pembagian sendiri, tapi kalau yang khusus kuliah mata kuliah bahasa Jepangnya sendiri itu biasanya cuma 30 orang sesuai kuotanya dan tidak ada pembagian kelas-kelasnya gitu sih. Aku mau nanya sih, aku kepo nih, di D3 Bahasa Jepang GM ada nggak sih native speaker dari Jepang? Dan mereka itu cuman majang doang atau mereka juga ngajar mata kuliah? Mungkin bisa dijawab kak. Kalau untuk native speakernya sendiri yang emang benar-benar orang Jepang dan dia ada di prodi ngajarin kita, itu nggak ada. Tapi kalau misalkan kayak student exchange itu biasanya ada setiap tahun dan mereka ngajarin sih ke kita, mereka ikut ngajar. Mereka membantu dosen biar kita paham tentang mata pelajaran ini, tentang pola tata bahasa, arti kanji yang benar, penulisan kanji yang benar, kayak gitu sih. Oh oke, gitu ya. Sama soal beasiswa nih, ada nggak beasiswa yang ditawarkan dari prodi atau beasiswanya itu ngikut dari negara, misal G2G atau gimana gitu? Aku kepo banget soalnya. Kalau untuk beasiswa biasanya ada beberapa mahasiswa atau mahasiswa yang emang mereka mencari sendiri. Dan dari prodi pun kalau nggak salah itu ada, cuma aku lupa kak namanya apa. Dan ada sih kakak tingkat aku yang sekarang dia lagi di Jepang, 2 orang. Dia selama 1 tahun dan dia itu dapat beasiswa dari prodi. Cuma aku maaf banget lupa namanya apa. Oh iya, ini ada nggak sih persyaratan kelulusan D3 Bahasa Jepang yang mengharuskan mahasiswanya lolos JLPT atau Norikoshi yang ini level tertentu?
Kalau ada, boleh tolong dijelasin nggak, Kak? Nah, kalau untuk syarat kelulusan itu pasti ada, dan dari semester 2 atau 3 kemarin itu emang sudah dikasih tahu oleh para dosen agar kita tuh kayak kalian harus bisa nanti lulus tuh N2, tapi sebenarnya kalau standar dari prodi itu kita harus benar-benar lulus itu N3, itu standarnya ya. Cuma kalau misalkan N2 kita udah lulus N2 ya itu lebih baik lagi gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Kalau di Sastra Jepang UGM yang S1 kan kami ada himpunan mahasiswa. Nah, kalau D3 ini adakah himpunan mahasiswa atau semuanya itu terpusat di sekolah vokasinya? Dan gimana sih kayak alurnya? Aku pengen tahu soal itu. Kalau untuk himpunan sendiri, setiap prodi di sekolah vokasi ini mereka punya himpunan sendiri, termasuk bahasa Jepang. Kita punya himpunan namanya Himadj. Himadj itu adalah himpunan mahasiswa bahasa Jepang. Kalau untuk alurnya sendiri, sebenarnya kemarin belum ada pergantian ketua, dan aku juga kurang tahu soal itu karena jarang ada info gitu Kak dari himpunan itu sendiri. Makanya kita juga cuma tahu tentang kayak kita punya himpunan Himadj namanya, udah sih. Kalau aku sekedar itu aja, karena emang dari kating-kating pun nggak ada yang ngasih tahu gimana-gimananya gitu loh. Nah, itu tuh tadi hasil wawancara dengan Kak D3 Bahasa Jepang. Siapa tadi namanya, lupa. Canda-canda, maksud saya ditanyakan kembali ke Kak Farah dari D3 Bahasa Jepang ya tadi ya. Kayak gitu. Oke, sekian dari kami berdua. Mungkin udah cukup ya Kak untuk pertanyaannya ya, terlalu banyak bacot ya kami berdua. Jadi ya sekian, kurang lebihnya kami berdua minta maaf. Terus terima kasih buat informasinya. Iya Kak, sama-sama. Semoga Kakak juga sukses dan lancar terus ya kuliahnya. Nah, teman-teman, jadi mungkin itu sedikit banyak gambaran mengenai D3 Bahasa Jepang UGM. Wah, gak kerasa segmen kita udah memasuki akhir nih. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah mendengarkan kita ngoceh berdua. Adit dan Baksu undur diri.